Jika kita melihat kalimat ini, maka kita bisa melihat peran ilmu sorof dan peran ilmu nahwu dalam susunannya. Yang pertama adalah kata jalasa. Ada alasan kenapa kata kerja yang dipilih adalah jalasa. Dan ada pula alasan kenapa Zaid di sini memiliki harokat domatain sehingga menjadi jalasa Zaidun. Bukan jalasa Zaidan ataupun jalasa Zaidin. Jadi ini jalasa Zaidun ini kalimat pertama jalasa itu fiil. Jadi ini jumlah ya, jumlah bahasa Indonesia kalimat ini jumlah fi'liyah. Kalau yang pertama fi'il jumlah fi'liyah. Kalau yang pertama itu isim maka jumlah ismiyah. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu harus ada fa'il pelakunya. Nah ini pelakunya Zaidun. Nah fa'il itu ini apa? Dzumah, rofa. Jadi jalasa telah duduk Zaidun ini harus Zaidun bukan Zaidin atau Zaidan ya. Karena ini fa'il. Fa'il itu pelaku. Kira-kira gitu. Kemudian yang kedua ada alasan kenapa kata jalasa lebih didahulukan daripada kata Zaidun. Kita lihat di sini adalah jalasa Zaidun, bukan Zaidun jalasa. Nah, yang kita bahas ini adalah ilmu nahwu, karena kita mempelajari susunan kata dalam suatu kalimat. Adapun peranan ilmu sorof dalam susunan kalimat ini terletak pada pemilihan kata jalasa. Kenapa yang dipilih adalah kata jalasa? Padahal kata jalasa sendiri itu memiliki 14 bentuk. Ada bentuk jalastu yang memiliki arti saya telah duduk, kemudian jalasta yang memiliki arti kamu telah duduk dan bentuk yang lainnya. Sedangkan jalasa sendiri adalah kata kerja untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata seperti jalasa menjadi jalasta, menjadi jalastu, dan perubahan bentuk lainnya masuk ke dalam pembahasan ilmu sorof. Ini adalah contoh yang pertama. Untuk lebih memahami perbedaannya, kita berikan contoh yang kedua. Misalkan kita gunakan kata alhamdu. Di dalam Al-Quran, kadang kita menjumpai kata alhamdu, yakni pada Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita perhatikan bahwasanya alhamd di sini kita baca dengan domah. Namun di kesempatan lainnya kita sering mendengar para khotib membuka khutbahnya dengan membaca innal hamdalillah. Kita perhatikan alhamd pada kalimat khutbah pembuka ini di Ya, jadi ini ada innal hamdah ini fathah. Nah, kalau mau lihat di buku tamyiz itu huruf kelima atau keenam tuh. Nah, itu ada tulisannya inna nasoba rofa'u. Jadi setelah inna ini nasob, kemudian ini rofa. Tapi kenapa ini kok bukan hu? Kira-kira apa sebabnya? Mabni. Bukan. Ini loh. Li itu kan huruf jer. Oh, iya. Jadi kalau udah huruf jer, bi kalila, ila alam, min fi kan dorof. Nah ini nganunya belakangnya i. Padahal kalau ina mestinya innal hamdal Allahu. Nah, kalau tapi karena ada li jadi lillahi. Ya. Kalau ya, nanti dilihat di para khotib membuka huruf kolom 5 apa 6 saya lupa itu. Kalau enggak kolom 6, kalau 5 itu yang kana. Kalau kana kan sebaliknya, kana rofa'u nasobah. Jadi kalau kana ini rofa apa marfu, nah ini yang rofa yang nasob. Itu artinya huruf di tamyiz itu. khutbahnya dengan membaca innal hamdalillah. Kita perhatikan
Alhamd pada kalimat khutbah pembuka ini dibaca dengan harokat fathah, bukan domah sebagaimana di Al-Fatihah. Kemudian di lain kesempatan kita melihat seorang ulama, Imam Al-Baiquni, pengarang kitab hadis. Beliau membuka kitabnya dengan mengatakan, Abda'u bilhamdi. Ia membaca kata alhamd. Nah ini ada bi kan, bi jadi hamdi. Nah ini kan bi kan huruf jar majrur. Bikalila ila alamin fihan dorof kata. Kan Abda'u bilhamdi. Ia membaca kata alhamd dengan kasrah. Nah, perbedaan penyebutan harokat dari alhamdu, alhamda, dan alhamdi pada 3 contoh yang sudah saya jelaskan tadi dibahas dalam ilmu nahwu. Karena dalam ilmu nahwu, harokat itu sangatlah penting. Bahkan perbedaan harokat bisa menyebabkan perbedaan makna. Contohnya misalkan kita menggunakan kata doroba yang memiliki arti memukul. Jika kita menyusun kalimat doroba Zaidun bakron, maka maknanya adalah Zaid memukul Bakar. Ya, jadi ini fa'il ya, pelaku itu marfu. Kalau objek itu nasab, itu harus diingat tuh dalam nahwu. Jadi doroba telah memukul Zaidunnya itu pelakunya. Ini korbannya. Kalau dibalik ini yang Zaidan Bakrun, nah ini yang memukul Bakar, yang dipukul Zaidun, kira-kira gitu. Akan tetapi bila kita membacanya Nah, sebagai ini ya. doroba Zaidan Bakar, maka maknanya adalah Bakar memukul Zaid. Perhatikan bahwa perbedaan harokat di sini bisa merubah pelaku menjadi korban atau objek. Ini semua insya Allah akan dibahas dalam ilmu nahwu. Selanjutnya kita akan melihat contoh pengaplikasian ilmu sorof. Kita masih menggunakan kata yang tersusun dari ha, mim, dan dal. Dan semua kata ini memiliki akar makna yang sama, yakni tidak jauh dari arti pujian. Contohnya pada Al-Fatihah. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdu memiliki arti segala puji bagi Allah. Kemudian kita sering mendengar istilah tahmid. Ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Dan kata ini maknanya tidak jauh dari kata pujian. Tahmid adalah istilah untuk zikir dari Alhamdulillah. Kemudian nama Rasul kita, Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad. Ada unsur ha, mim, dan dal, yang artinya orang yang dipuji atau terpuji. Kemudian Rasulullah juga dinamai dengan Ahmad. Juga ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Dan kata Ahmad ini maknanya adalah orang yang paling terpuji. Kemudian nama-nama Islam yang sering digunakan oleh kaum muslimin seperti Hamid yang maknanya adalah orang yang memuji, Mahmud yang artinya orang yang dipuji, dan ada pula yang bernama Hamdi yang maknanya adalah pujianku. Ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Kita bisa melihat bahwa untuk kata ha, mim, dan dal memiliki banyak sekali variasi kata. Dan inilah yang dibahas di dalam ilmu sharaf. Kesimpulannya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari susunan kalimat, baik harokatnya maupun letaknya. Adapun ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ilmu nahwu dan ilmu sharaf sering disebut oleh para ulama dengan istilah ilmu alat. Karena memang ilmu ini adalah alat atau kunci untuk membuka cakrawala Islam dan mempelajari seluruh cabang ilmu Islam. Tidak mungkin kita bisa mempelajari tafsir dengan baik kecuali setelah kita memahami bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami hadis Rasulullah dengan baik kecuali setelah kita mempelajari bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami lautan ilmu yang luas dari para ulama yang kita jumpai pada kitab-kitab mereka kecuali setelah kita mempelajari bahasa Arab. Jadi benarlah perkataan seorang penyair yang mengatakan bahwa an-nahwu aula awalan ayyu'lama idil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu yang mencakup ilmu sharaf adalah ilmu pertama yang paling utama untuk dipelajari.
Karena perkataan Allah dalam Al-Quran, perkataan Rasulullah dalam hadis, perkataan ulama dalam kitab-kitabnya tidak dapat dipahami kecuali setelah kita mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kemudahan untuk mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ya, ada yang belum jelas? Sudah semua? Kalau enggak kita lanjutkan yang video kedua. Lanjut, ya. Bisa belajar Islam dan bahasa Arab. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang mengenal 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Pada pelajaran pertama kita telah mempelajari bahwa ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ada baiknya sebelum mempelajari perubahan kata, kita terlebih dahulu memahami pembagian kata atau jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita sering mendengar istilah kata kerja, kata benda, kata bantu, kata tanya, kata hubung, kata sambung, dan penamaan kata yang lainnya. Dalam bahasa Arab, semua kata itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il, kedua isim, dan yang ketiga huruf. Mari kita bahas satu persatu 3 jenis kata ini. Yang pertama, fi'il. Secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwa fi'il adalah kata kerja. Contohnya, dhahaba, telah pergi. Qara'a, telah membaca. Kataba, telah menulis. Namun, pada pelajaran yang lebih lanjut, nantinya kita akan mengenali tidak semua fi'il adalah kata kerja. Tetapi seluruh kata kerja sudah pasti fi'il. Contohnya adalah kata soluha. Maknanya adalah telah baik. Dari sisi makna saja, kita bisa mengetahui bahwa telah baik ini bukanlah kata kerja, tetapi lebih kepada kata sifat. Contohnya dalam sebuah hadis Rasulullah, wa inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalbu. Di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Nah, kalau kita perhatikan kata soluha dalam hadis tersebut, jelas tidak mengandung makna kata kerja, melainkan kata sifat. Oleh karena itu, para ahli nahwu mendefinisikan fi'il sebagai berikut. Kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha waqtaronat bizaman. Fi'il adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Jadi setiap kata yang mengandung makna yang berkaitan dengan waktu, telah, sedang, atau akan, maka disebut fi'il, baik itu kata kerja maupun kata sifat. Kesimpulannya, tidak semua fi'il adalah kata kerja, tetapi semua kata kerja adalah fi'il. Karena kata kerja pasti mengandung keterangan waktu. Baik, kita lanjutkan bahwa fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Fi'il madhi adalah kata kerja untuk masa lampau. Artinya untuk perbuatan yang telah dilakukan masa lalu. Atau kalau kita pernah belajar bahasa Inggris, fi'il madhi adalah past tense. Contohnya alima, artinya telah mengetahui. Kemudian fi'il mudhari adalah kata kerja untuk perbuatan yang telah terjadi atau akan terjadi. Contohnya ya'lamu, artinya sedang mengetahui atau akan mengetahui. Berikutnya fi'il amr adalah kata kerja perintah. Contohnya i'lam, artinya ketahuilah, lihatlah, tulislah, pukullah, pelajarilah. Ini semua disebut dengan fi'il amr atau kata kerja perintah.
Contoh fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr dalam Al-Quran untuk kata alima bisa kita lihat. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Allah telah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Kemudian contoh fi'il mudhari, ya'lamu. Bisa kita jumpai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 216. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kemudian yang terakhir contoh fi'il amr. Kita bisa temui dalam surat yang sama, yaitu واعلم أن الله عزيز حكيم. dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Selanjutnya kita akan membahas tentang isim. Secara sederhana, kita mengatakan isim adalah kata benda. Berbeda dengan fi'il yang hanya terbagi menjadi 3 jenis, madhi, mudhari, dan amar. Isim sendiri memiliki pembagian yang lebih banyak dan bisa ditinjau dari banyak sisi. Hanya saja yang terpenting untuk diketahui pemula adalah isim ditinjau dari sisi jenis atau nau' dan isim ditinjau dari sisi bilangan atau Saya adat. nggak dengar suaranya ya. Berdasarkan jenis, isim bisa dibagi menjadi 1. Saya ngerti. Pak Broto enggak ada suaranya. Iya, ini terdengar suara Pak Pito. Liane ono ora suarane. Oh no. Loh, kok bito-bito. Mungkin gangguan mungkin ya. Ya sing sesuk dianu wae, dibaleni rekamane ya. Ya, boleh, Isim boleh. mudzakkar Saya atau udah berakhir ya. maskulin Pamit atau ya. laki-laki. Suaranya. Yang kedua, isim mu'annath atau feminin atau perempuan. Bahasa Arab memang membedakan kata untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ini berbeda dengan bahasa kita. Misalkan kalau kita ingin mensifati Zaid dan Fatimah dengan kepintaran, maka kata yang digunakan sama-sama pintar. Zaid itu pintar, Fatimah itu pintar. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata pintarnya dibedakan antara yang laki-laki dan perempuan, yaitu Zaidun mahirun, Fatimatu mahiratun. Insya Allah kita akan bahas lebih mendalam tentang mudzakkar dan mu'annath pada pelajaran selanjutnya. Sementara berdasarkan bilangan, isim bisa dibedakan menjadi 1. Isim mufrad, yaitu kata tunggal. 2. Isim tathniyah atau isim mutsanna, yaitu kata ganda. Dan 3. Isim jama', yaitu kata jamak. Ini perlu kita catat ya, karena bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia yang hanya membedakan kata tunggal dengan kata jamak. Bahasa Arab ada kata tunggal, kata ganda, dan kata jamak. Yang disebut jamak dalam bahasa Arab adalah kata yang lebih dari 2. Kalau 2 disebut dengan kata ganda atau isim tathniyah atau isim mutsanna. Ini pembagian isim berdasarkan jumlah. Insya Allah kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang mufrad, mutsanna, dan jamak pada pelajaran selanjutnya. Kemudian huruf. Huruf yang dimaksud di sini bukan seluruh huruf hijaiyah ya, dari alif, ba, ta, tha, dan seterusnya, tetapi huruf yang dimaksud dalam ilmu nahwu shorof adalah huruf hijaiyah yang memiliki arti baik terdiri dari 1 huruf saja atau 2 huruf atau 3 huruf. Contoh huruf hijaiyah yang 1 huruf namun memiliki arti adalah A artinya apakah, B artinya dengan, Ta bisa digunakan untuk huruf sumpah. Jadi selain kita bersumpah dengan wallah, kita bisa juga bersumpah dengan tallah. Fa artinya maka, Sa artinya akan, K artinya seperti, Li artinya untuk, dan Wa artinya dan. Inilah contoh-contoh 1 huruf hijaiyah yang memiliki arti. Selanjutnya akan kita lihat contoh 2 huruf hijaiyah yang memiliki arti. Min artinya dari, An artinya dari, Fi artinya di, Lan artinya tidak akan, Lam artinya tidak atau belum. Contoh 3 huruf hijaiyah yang memiliki arti. Ila artinya ke, ala artinya di atas, saufa artinya akan. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab, yaitu fi'il, isim, dan huruf. Fi'il sendiri terbagi menjadi 3, yakni fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr.
Fi'il madhi adalah kata kerja untuk perbuatan yang telah lalu atau past tense. Fi'il mudhari adalah kata kerja untuk perbuatan yang sedang berlangsung atau akan berlangsung di masa yang akan datang, present continuous tense, dan future tense. Kemudian, fi'il amr adalah kata kerja perintah. Isim banyak sekali jenisnya, namun untuk pemula yang harus diketahui, yang wajib dipahami pembagian isim berdasarkan bilangan, ada isim mufrad atau kata tunggal, ada isim tathniyah atau kata ganda, dan ada isim jama' atau jamak. Kemudian isim berdasarkan jenis ada isim mudzakkar atau laki-laki, ada isim mu'annath, perempuan. Terakhir, huruf. Huruf yang dimaksud dalam ilmu nahwu adalah huruf hijaiyah baik 1, 2, atau 3 huruf yang memiliki makna khusus. Demikianlah pelajaran kita yang kedua. Gimana dibaleni? Ya, Adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ada baiknya sebelum mempelajari perubahan kata, kita terlebih dahulu memahami pembagian kata atau jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita sering mendengar istilah kata kerja, kata benda, kata bantu, kata tanya, kata hubung, kata sambung, dan penamaan kata yang lainnya. Dalam bahasa Arab, semua kata itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ya. Jadi dalam tamsis dulu kan sudah bahwa kata-kata atau kalimah ya, kalimah bahasa Arab itu dibagi 3, fiil, isim, huruf. Nah, yang sudah punya itu i'rab Al-Quran per kata, nah itu bisa ini mana fiil, ini huruf, ini isim. Nah, kalau isim gambar apa? Kotaknya merah. Ya, kalau huruf itu kotaknya biru. Kalau fiil hijau kan gitu. Cuma ada yang perlu diperhatikan. Jadi isim itu kan ada yang mabni, ada yang mu'rob. Nah, yang mabni itu isim domir, isim dorof, isim syarat, isim isaroh, isim istifam, dan isim mausul. Nah, ini 6 isim ini kalau di tamyiz ini masuknya huruf. Misalnya isim domir itu huruf kolom 24 ya. Nah, jadi mulai ada 14 kan, mulai dari huwa, huma, hum, dan seterusnya, iya, huma, hunna, dan seterusnya. Nah, itu eh, apa namanya? Jadi fiil isim huruf itu ada bedanya di dalam ilmu nahwu sorof dan tamyiz ya. Karena tamyiz itu hanya untuk mempermudah saja. Nanti mau tidak mau kita harus ke nahwu sorof ya. Jadi kalau fiil misalnya, kalau tadi dikatakan fiil itu pokoknya ada kaitannya dengan waktu. Nah, itu fiil. Bisa kata kerja, bisa kata sifat. Kadang-kadang kata sifat itu juga masuk isim. Ya. Nah ini nanti kalau kita buka itu i'rab Al-Quran per kata, nah ini kita sudah langsung tahu, oh ini fiil, ini isim, ini huruf. Ya, gitu. Nah fiil kalau di tamyiz kan dibagi 3, ada madhi, mudorek, dan amr ya. Nah, kalau yang madhi itu tanda-tandanya ada yang masih ingat? Tanda-tanda fiil madhi. Lalu tanah tatuma tumtimna dan semua. Masih ingat enggak? Lalu jadi kemudian yang yang apa ganda itu ditambah alif ya. Jadi misalnya nasoro panjang, nasoru, lalu. Nah kalau yang perempuan kan muannas kan
Nah, terus yang dua perempuan lalu ta, ta, terus dan seterusnya. Nah ini nanti dilihat lagi. Jadi itu yang fi'il madhi. Yang fi'il mudhari' apa tandanya? Diawali huruf mudhoro'ah. Yayu, tatu, au, nanu. Ya lah? Islali ya. Yayu, tatu, au, nanu. Nah, itu yang fi'il mudhari'. Kalau fi'il amr tandanya apa? Lalu lilana. Al sukun tersela tambah alif, lu, wawu, li karo untuk perempuan, la, ganda perempuan, nah itu perempuan banyak. Jadi kalau ditamyiz kan itu fi'il ada 3, madhi, lalu, tana, tatuma dan seterusnya. Terus yang fi'il mudhari' itu harus ada huruf dzoroah ya yutatu aunanu. Terus fil amr lalu lilana nah itu. Nah, kemudian isim. Ciri-ciri isim ada berapa? Tamyiz ya. Diakhiri tanwin, diakhiri kasroh, diawali alif lam, diawali mamimu, ya. Terus awamilul ismi. Jadi ada huruf nomor 1 sampai 6 itu awamilul ismi. Jadi kalau diawali dengan huruf kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 itu isim. Ya. Kemudian nama yang ke-6. Yang ke-7 berwajan fa'ilun. Fa'ilun itu sebenarnya fa'il. Jadi pelaku itu isim. Fa'ilun. Kemudian yang ke-8 apa? Udah. Ya, kata majmu'. Nah, tapi kata majmu' di tamyiz itu hanya kata benda plus domir. Domir huruf ke kolom 25. Jadi kata majmu' menurut tamyiz itu hanya isim plus domir kolom 25. Tetapi sebetulnya kata majmu' itu idhofah. Idhofah itu isim dan isim, ya. Yang pertama isim nakiroh, yang kedua isim makrifat. Nah, dulu kan pernah ada itu yang empat ada 4 jenis isim yang dibedakan ya. Yang pertama itu mubtada khobar, itu isim sama isim. Itu makrifat nakiroh. Kalau makrifat atau nakiroh itu naat man'ut. Ya. Kemudian yang keempat, kalau awalnya nakiroh, yang kedua itu makrifat, itu idhofah. Nah, coba nanti diulangi itu tamyiz itu. Kemudian huruf. Nah, kalau menurut tamyiz ini huruf ada 26 kolom ya. Kolom 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu. Nganu poso njur lali ya, Don. Ora posone brain. Engko nek wis ngerti iki engko buka nganu i'rab Quran per kata itu penak itu.
Oh ini isim, ini fiil, ini huruf. Oh, ini isim apa, ini fiil apa, ini. Nah itu bisa. Ya, ya pelan-pelan. Nah lanjut. Pertama, fi'il. Kedua, isim. Dan yang ketiga, huruf. Mari kita bahas satu persatu 3 jenis kata ini. Yang pertama, fi'il. Secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwa fi'il adalah kata kerja. Contohnya, dhahaba, telah pergi. Qara'a, telah membaca. Kataba, telah menulis. Namun, pada pelajaran yang lebih lanjut, nantinya kita akan mengenali tidak semua fi'il adalah kata kerja. Tetapi seluruh kata kerja sudah pasti fi'il. Contohnya adalah kata soluha. Maknanya adalah telah baik. Dari sisi makna saja, kita bisa mengetahui bahwa telah baik ini bukanlah kata kerja, tetapi lebih kepada kata sifat. Contohnya dalam sebuah hadis Rasulullah, wa inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalbu. Di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Nah, kalau kita perhatikan kata soluha dalam hadis tersebut, jelas tidak mengandung makna kata kerja, melainkan kata sifat. Oleh karena itu, para ahli nahwu mendefinisikan fi'il sebagai berikut. Kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha waqtaronat bizaman. Fi'il adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Jadi setiap kata yang mengandung makna yang berkaitan dengan waktu, telah, sedang, atau akan, maka disebut fi'il, baik itu kata kerja maupun kata sifat. Kesimpulannya, tidak semua fi'il adalah kata kerja, tetapi semua kata kerja adalah fi'il. Karena kata kerja pasti mengandung keterangan waktu. Baik, kita lanjutkan bahwa fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il madhi. Yang kedua, fi'il mudhari. Yang ketiga, fi'il amr. Fi'il madhi adalah kata kerja untuk masa lampau. Artinya untuk perbuatan yang telah dilakukan masa lalu. Atau kalau kita pernah belajar bahasa Inggris, fi'il madhi adalah past tense. Contohnya, alima. Artinya telah. Jadi ini fi'il madhi ini nanti dilihat lagi ya di tamis itu. Fi'il madhi dengan tanda-tanda lalu tanah tuma dan sebagainya. Kemudian untuk mencari kata dasar atau mujarot, nah, itu ada awalan, akhiran dan sebagainya. Nah ini saya ingin menyampaikan ini loh. Ini nanti kalau di apa kita cari mujarotnya itu ketemunya ain lam mim. Tapi kenapa ini fatkah, ini kasroh, fatkah. Nah, ini kita lihat di kamus, kan sudah ada kamus Induk Al-Quran itu. Jadi bukan alama tapi alima. Bukan hasana tapi hasuna. Dari mana taunya itu? Taunya ya dengan melihat kamus. Kamus yang kita punya itu yang apa? Kamus Induk Al-Quran. Jadi ini kapan ini kasroh, kapan fatkah, kapan dhamma itu lihat kamus. Nah, di kamus itu mesti ada 3 kata. Fi'il madhi, mudhorek, dan masdar. Nah, jadi alima, ya'lamu, ilman, ya, ilman. Alima, ya'lamu, ilman. Nah, ini masdar ini sering berubah-ubah ya. Artinya masdar itu enggak mesti apa. Kadang-kadang ada masdarnya itu sampai 5 macam ya. Nah, untuk mengetahui itu kita lihat kamus. Jadi mau enggak mau kita harus punya kamus itu. Nah, itulah kira-kira Mengetahui. Kemudian fi'il mudhari adalah kata kerja untuk perbuatan yang telah terjadi atau akan terjadi. Contohnya, ya'lamu, artinya sedang mengetahui atau akan mengetahui. Berikutnya, fi'il amr adalah kata kerja perintah. Contohnya, i'lam, artinya ketahuilah, lihatlah, tulislah, pukullah, pelajarilah.
Ini semua disebut dengan fi'il amr atau kata kerja perintah. Contoh fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr dalam Al-Quran untuk kata alima bisa kita lihat. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Allah telah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Kemudian contoh fi'il mudhari, ya'lamu. Bisa kita jumpai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 216. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kemudian yang terakhir contoh fi'il amr. Kita bisa temui dalam surat yang sama, yaitu واعلم أن الله عزيز حكيم. dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Selanjutnya kita akan membahas tentang isim. Secara sederhana, kita mengatakan isim adalah kata benda. Berbeda dengan fi'il yang hanya terbagi menjadi 3 jenis, madhi, mudhari', dan amr. Isim sendiri memiliki pembagian yang lebih banyak dan bisa ditinjau dari banyak sisi. Hanya saja yang terpenting untuk diketahui pemula adalah isim ditinjau dari sisi jenis atau naw' dan isim ditinjau dari sisi bilangan atau adad. Berdasarkan jenis, isim bisa dibagi menjadi 1. Isim mudzakkar atau maskulin atau laki-laki. Yang kedua, isim mu'annath atau feminin atau perempuan. Bahasa Arab memang membedakan kata untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ini berbeda dengan bahasa kita. Misalkan kalau kita ingin mensifati Zaid dan Fatimah dengan kepintaran, maka kata yang digunakan sama-sama pintar. Zaid itu pintar. Fatimah itu pintar. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata pintarnya dibedakan antara yang laki-laki dan perempuan. Yaitu Zaidun mahirun, Fatimatu mahiratun. Insya Allah kita akan bahas lebih mendalam tentang mudzakkar dan mu'annath pada pelajaran selanjutnya. Sementara berdasarkan bilangan, isim bisa dibedakan menjadi 1. Isim mufrad, yaitu kata tunggal. 2. Isim tathniyah, atau isim mutsanna, yaitu kata ganda. Dan 3, isim jama', yaitu kata jamak. Ini perlu kita catat ya, karena bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia yang hanya membedakan kata tunggal dengan kata jamak. Bahasa Arab ada kata tunggal, kata ganda, dan kata jamak. Yang disebut jamak dalam bahasa Arab adalah kata yang lebih dari 2. Kalau 2 disebut dengan kata ganda, atau isim tathniyah, atau isim mutsanna. Ini pembagian isim berdasarkan jumlah. Insya Allah kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang mufrad, mutsanna, dan jamak pada pelajaran selanjutnya. Kemudian huruf. Huruf yang dimaksud di sini bukan seluruh huruf hijaiyah ya, dari alif, ba, ta, tha, dan seterusnya. Tetapi huruf yang dimaksud dalam ilmu nahwu shorof adalah huruf hijaiyah yang memiliki arti baik terdiri dari 1 huruf saja, atau 2 huruf, atau 3 huruf. Contoh huruf hijaiyah yang 1 huruf namun memiliki arti adalah A artinya apakah, B artinya dengan, Ta bisa digunakan untuk huruf sumpah. Jadi selain kita bersumpah dengan wallah, kita bisa juga bersumpah dengan tallah. Fa artinya maka, Sa artinya akan, Ka artinya seperti, Li artinya untuk, dan Wa artinya dan. Inilah contoh-contoh 1 huruf hijaiyah yang memiliki arti. Selanjutnya akan kita lihat contoh 2 huruf hijaiyah yang memiliki arti. Min artinya dari, an artinya dari, fi artinya di, lan artinya tidak akan, lam artinya tidak atau belum. Contoh 3 huruf hijaiyah yang memiliki arti. Ila artinya ke, ala artinya di atas, saufa artinya akan. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab, yaitu fi'il, isim, dan huruf. Fi'il sendiri terbagi menjadi 3, yakni fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Fi'il madhi adalah kata kerja untuk perbuatan yang telah lalu atau past tense. Fi'il mudhari' adalah kata kerja untuk perbuatan yang sedang berlangsung atau akan berlangsung di masa yang akan datang, present continuous tense, dan future tense.
Kemudian fi'il amar adalah kata kerja perintah. Isim banyak sekali jenisnya, namun untuk pemula yang harus diketahui, yang wajib dipahami pembagian isim berdasarkan bilangan, ada isim mufrad atau kata tunggal, ada isim tathniyah atau kata ganda, dan ada isim jama' atau jamak. Kemudian isim berdasarkan jenis ada isim mudzakkar atau laki-laki, ada isim mu'annath, perempuan. Terakhir, huruf. Huruf yang dimaksud dalam ilmu nahwu adalah huruf hijaiyah baik 1, 2, atau 3 huruf yang memiliki makna khusus. Demikianlah pelajaran kita yang kedua. Ya, gimana ini? Ada yang ingin ditanyakan apa masih belum ada gambaran? Mestinya kalau sudah tamyiz ini jadi jelas loh mestinya loh. Ini Pak Pamujawa ngalamun. Harus diulang, Pak. Ya, ya nanti nganulah. Anu apa ya? Harus dibagi Ora cocok, Bu. ilmunya itu. Suaranya putus-putus. Kita Ya, ya insya Allah ini nanti tak rekam kok. Jadi dibalan-balenin nanti. Ini wis jam selikur lebih ya. 9 lebih. Ya, 9 udah. lebih. Ya, kita Oke. tutup dengan kafaratul masjid ya. Majlis kok masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum.